Baik, saudara-saudara sekalian, ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah ala hikmataka wa ansurna ala rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara sekalian, eh, sekarang kita akan mempelajari tentang sedikit ya filsafat ya dalam penelitian. Hubungan filsafat dengan penelitian ya. Nah, saya langsung share aja lah supaya karena saya tidak mau maghrib selesai. Oke ya, share ya. Nah, nah, kita sedikit saja hari ini pelajarannya ya. Nanti minggu depan baru agak banyak ya. Jadi saudara kalian ya, penelitian itu penelitian itu erat dengan ilmu pengetahuan atau dibalik ya. Ilmu pengetahuan itu erat sekali dengan penelitian. Oleh karena itu perlu kita sedikit tahu. Walaupun saya tidak akan mendalam. Sorry. Batuk. Karena filsafat ilmu itu sudah ada mata kuliahnya ya, tapi sedikit saja disinggung supaya kelihatan ketersambungannya. Ini ada dua istilah ya, ilmu pengetahuan, ilmu ya, science and knowledge ya. Bahasa Inggris itu science dan knowledge, knowledge and science. Knowledge itu ilmu pengetahuan, science itu ilmu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian ya, filsafat itu memang dalam kaidah ilmu barat itu filsafat itu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu selanjutnya ya. Jadi filsafat lebih memberikan asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi atau hipotesis-hipotesis untuk pengembangan ilmu. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran banyak hipotesis-hipotesis yang harus dibuktikan oleh kita ya. Allah memberi jalan, tinggal kitanya mau tidak. Biasanya kalau orang Islam di kita itu karena teknologinya atau kemampuan ilmunya belum maju, paling nanti kalau orang lain sudah menemukan baru dia bilang, "Oh, itu di Islam juga ada," gitu kan. Padahal Allah sudah menantang ya. Filsafat ilmu merupakan dasar yang menjadi dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Ya, kalau kita ingat kepada definisi ada science method ya, science method. Itu metode ilmiah ya. Nah, metode untuk mendapat pengetahuan secara ilmiah. Jadi merupakan dasar ya menurut ilmu barat itu merupakan dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Kenapa demikian? Ya, karena memang filsafat ilmu itu memberi batas-batas. Ya kan ada epistemologi, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Itu merupakan batas-batas atau ya kaidah-kaidah dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Jika ada pengetahuan ilmiah, jadi ada pengetahuan ilmiah dan ada pengetahuan tidak ilmiah. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga ini kita rasakan. Ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan tidak ilmiah ya. Nah, ilmu itu termasuk pengetahuan ilmiah ya. Makanya metodenya juga metode ilmiah, science. Science method ya. Kalau di kita kan dikenal dengan metodologi penelitian, metode penelitian ya. Nah, kenapa tidak semua pengetahuan bisa menjadi ilmu? Karena memang ilmu itu ada syaratnya. Ada, eee, unsur-unsurnya,
ada batas-batasnya. Ya, di sini disebutkan yang definisi atau pengertian yang sederhana, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang telah tersistematisasi dan terorganisasi. Jadi sebuah ilmu itu pasti ada sistematikanya. Ya, jadi kalau Anda mempelajari metodologi saja kan, kita mulai dari sini, terus ke sini, terus ke sini, batasnya di sini, ya. Seperti sekarang ini mempelajari filsafat ilmu, kita terbatas. Karena apa? Karena mata kuliah ini tidak bukan pelajaran filsafat ilmu, tapi metodologi. Hanya metodologi itu bersinggungan dengan filsafat ilmu. Ya, karena untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu harus menggunakan metode. Ya. Nah, tidak bisa lepas antara metode dengan ilmu pengetahuan ya. Tersistematisasi. Coba kalian lihat kalau mata kuliah itu ya, misalnya mata kuliah, hukum perdata ya, dimulai dari pengertian, dasar hukum, terus semuanya jelas ya, dan itu harus dikuasai. Setiap tahapannya harus dikuasai, minimal inti-intinya ya. Kelemahannya sekarang adalah mahasiswa itu tidak menyimpan ilmunya di otaknya. Tapi menyimpan ilmunya di Google, ya. Sehingga kalau kalau ditanya, kalau apa itu dia balik ke Google. Bukannya dibuka yang di otaknya, bukan. Yang di otaknya dibiarkan aja mengendap. Lupa di Google ya. Sehingga ketika ditanya secara mendadak dia bingung. Karena tidak pernah dibuka. Ya. Jadi kalau kalian mau pinter ya bukalah otak kalian. Apa yang tersimpan di otak itu. Ya. Ya. Kemudian asas prosedural. Metodologis, teknis, dan normatif akademik. Ya, prosedural iya, metodologi iya, ya teknis iya. Normatif akademik itu salah satu yang paling menonjol sekarang ini adalah, eee, apa itu, apa saja oh saya lupa ya, saya hilang ya otak saya ya. Ini, plagiat ya, plagiarisme. Jadi saudara-saudara ya, norma akademik itu ya salah satunya adalah saudara tidak boleh jadi plagiat. Apa tandanya plagiat? Itu sekarang ada standarnya Turnitin. Turnitin internasional itu 20%. Kalau sama 20% ke atas ya atau lebih itu plagiat. Jadi misalnya kita tulisan, periksa oleh Turnitin, keluarlah 21%, nah itu plagiat disebutnya. Ya, walaupun dari tulisan kita sendiri itu disebut plagiat. Jadi nanti kalau kalian nulis, upayakan di bawah 20%. Walaupun Unisba memasang itunya 25%. Ya. Kenapa demikian? Sebagian besar adalah bohong. Bohongnya apa? Mereka nulis seolah-olah kutipan tidak langsung. Ya, misalnya setengah halaman diambil menggunakan footnote kutipan tidak langsung. Tulisannya seolah-olah tulisan dia. Padahal itu bahasa orang yang dia caplok. Ya. Oleh karena itu saya sarankan nanti misalnya seperti undang-undang, ya, pasal undang-undang jangan tulis lengkap. Apa inti dari pasal itu? Ya, kemudian ayat apa terjemah Al-Qur'an itu ambil sari-sarinya aja, apa intinya di situ. Karena itu akan menambah kesamaan. Itu dari sisi kesamaan. Kemudian norma akademik itu juga dari ide, ya. Kalau misalnya saudara nulis, kemudian nanti setelah jadi ada yang mengklaim, "Pak, itu teh hasil diskusi dengan saya." Ya, yang punya ide itu saya. Ya, hanya dia tidak bilang-bilang, tahu-tahu jadi tesis. Nah, itu bisa dicabut itu loh, ya, bisa dicabut. Itu masih termasuk plagiat, ya.
Jadi kalau memang hasil diskusi harus ada izin, ya. Jangan sampai nanti orang yang merasa mempunyai ide, disaplok idenya. Nah, itu bisa di sidang etik gitu ya, sidang etik dan bisa menyebabkan dicabutnya gelar ya, keabsahan kelulusan ya. Kemudian mampu dipertanggungjawabkan akademik dari kepribadiannya. Ya, lah kalian nanti akan diuji lah di sidang ya, diuji di sidang akhir tentang eh, tesis kalian ya. Tuh. Walaupun nanti banyak juga yang lagi sidang nggak betem ya, diam aja, hanya ya gitulah jawabnya kemana aja. Itu sebenarnya bagi penilai mudah. Ini orang tidak menguasai apa yang dia tulis. Ya. Misalnya begini, syarat-syarat keabsahan menjadi pengacara. Dia tulis A, B, C, D. Ketika ditanya dia tidak satu pun keluar. Apa syarat-syarat keabsahan menjadi pengacara misalnya. Tidak keluar satu pun. Ya, kalau masih tertukar-tukar masih mending sih. Ada tempatnya ya. Tapi kalau tidak keluar, nggak betem itu. Berarti itu bisa diduga bukan tulisan dia. Atau dia hanya copy paste tidak tanpa dibaca. Ya. Itu perlu ya saya perhatikan yang itu. Oke, cara memperoleh ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmu. Filsafat ilmu merupakan dasar yang menjadi sorry. Pengetahuan yang tidak ilmiah didapat secara indrawi atau intuisi. Maksudnya begini, kalau pengetahuan yang bukan ilmu itu bisa didapat dengan telinga, pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, kemudian perasa dan seterusnya. Jadi bahwa eh, bakso si A itu enak, itu kan perasa ya, lidah, gitu kan. Kemudian bahwa itu bagus loh, ya, itu indrawi itu, mata aja. Ya, dia cantik, dia cakep, itu indrawi. Ya, tidak usah ada pembuktian. Ya. Kemudian bisa juga dari intuisi. Intuisi itu yaitu mimpi, ilham, wangsit didapat secara pasif ya dan bersifat acak. Maksudnya begini, ada pengetahuan yang didapat dari mimpi. Misalnya saya bermimpi untuk mengobati ini itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Mimpi yang benar itu hanya mimpinya orang-orang suci. Ya, mimpinya orang suci, terutama para nabi. Kalau para nabi benar mimpinya, ya, benar mimpinya, tidak akan salah, tidak akan macam-macam. Ya. Nah, sedangkan pengetahuan ilmiah didapatkan secara sadar. Jadi kita kan seperti sekalian nulis tesis, itu sadar bahwa kalian akan membahas ini. Ya. Kemudian aktif, ya, aktif cari sumber ke sana ke sini, otaknya juga dipakai. Nah, banyak yang nulis otaknya tidak dipakai. Sehingga ketika nulis tesis misalnya, bab empatnya itu analisis hanya 2 halaman karena dia tidak tahu apa yang harus ditulis. Karena isinya pun dia semuanya tidak tahu isi tesis itu semuanya. Karena hanya gitu aja lah, masukan, "Oh ini cocok," masukan masukan. Tidak ada, pemahaman, apalagi tidak ada lagi analisis, ya. Kita harus aktif, sistematis, jelas ya, harus ada, apa namanya, kalau itu kan ada mulai dari mana, berakhir di mana ya. Nah, sorry ya saya itu tadi agak apa ya, agak pusing gitu, makan obat ternyata ngantuk sekali. Tenggorokan juga bikin serak. Jelas prosesnya secara prosedural ya. Jadi tidak bisa kalian nulis tesis tiba-tiba bab 3 dulu, tidak bisa.
sistematis, prosedurnya bagaimana ya. Metodis dan teknis, tidak bersifat acak, artinya tidak kemana saja. Dari sini pindah ke sini, tidak. Orang sudah bilang ngejalur, ya, ngalajur, ngejalur, gitu loh. Konsisten, ya. Yang diakhiri dengan uji verifikasi atau validasi kebenaran. Ini maksudnya adalah ya, harus pakai sumber. Kalau orang hukum itu sumber aja. Jadi jangan ngobrol, jangan ngadongeng. Kalau ngadongeng kan tidak usah pakai sumber. Opini tidak usah pakai sumber. Tapi ini pakai sumber. Setiap perkataan yang penting yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi isi dari penelitian, maka dia harus pakai sumber. Ya. Jelas jelas lagi ya. Misalnya Iriana, ini Iriana Jokowi misalnya ya, menyebutkan ya banyak mahasiswa atau ya mahasiswa, banyak penegak hukum atau PNS ya, banyak PNS yang korup. Kan kita juga sering mendengar PNS korup benar. Tapi kata banyak itu harus jelas berapa banyak itu. Dari mana Anda dapat sumbernya? Itu. Nah, oh itu banyak itu ada ada 50 gitu. Dari berapa? Kalau 50 dari 4 juta kan sedikit. Tapi kalau bilang banyak ya, sedikit yang korup gitu kan. Berapa ya? Hanya 2 orang. Ya betul. Kalau dilihat 2 orangnya sedikit. Tapi kalau diteruskan dari berapa? 2 dari berapa? 2 dari 3 kan itu banyak. Nah, makanya itu harus berbasis data. Dari mana Anda dapat data itu? Ya. Jadi jangan, enggak ini saya kira-kira aja karena di kementerian itu dari 2 misalnya dari 2 kementerian, 2 itu kena, itu kan tidak bisa begitu. Harus jelas sumbernya, ya. Nah, kemudian ruang lingkup kok ini sih? Nah, kalau kita berbicara tentang filsafat, ruang lingkup materi filsafat itu, filsafat bersifat spekulatif, ya. Memberikan ruang yang sangat luas bagi manusia untuk menemukan hakikat, karena filsafat itu kan hakikat, mencari hakikat sesuatu itu filsafat. Kalau filsafat hukum mencari hakikat hukum, kalau filsafat seni mencari hakikat seni itu apa? Eee, gitu. Hakikat segala sesuatu yang ada di dunia, ya, dunia. Nah, karena sifatnya spekulatif, maka hasil dari filsafat itu adalah bukan mutlak, tidak absolut, tapi probabilistik. Mungkin hanya berupa hipotesis, ya, mungkin berupa hipotesis. Ada yang benar, banyak yang benar ya, banyak yang benar. Nah, dengan ruang yang sangat luas yang dipegang oleh filsafat, ruang itu dapat melihat apa saja selama masih terjangkau oleh pikiran manusia. Ya, itu boleh dipikirkan, apapun boleh dipikirkan. Dalam Islam juga kan sudah disebut, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Pikirkan segala sesuatu, tapi satu yang tidak boleh, yaitu zat Allah. Kalau zat Allah itu tidak boleh kita memikirkan. Sebab tidak ada manusia yang pernah melihat wajah Allah. Tidak pernah ada manusia yang tahu tentang Allah secara fisiknya gitu ya, nggak ada. Jadi jangan, ya. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan itu aneh ya, ada yang ngaku Tuhan aneh, ya. Sebab Tuhan itu tidak ada yang serupa, ya. Itu disebut dalam surat Al-Ikhlas. Stefi, Zia, apa surat Al-Ikhlas apa enggak? Apa, Prof? Apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dwi, apa harian Dwi? Makanya jangan sambil makan tuh, kamu jadi susah. Ditanya harus buang dulu makanannya.
Pindah asa ke bawahnya, kalau kamu masih makan gitu, repot amat sih. Jadi saya pasti di bawahnya itu Oki, Oki ya? Oki Setiawan. Coba apa artinya surat barusan itu? Bisa nggak? Nggak tahu, Prof. Oh nggak tahu. Wah kamu ketinggalan zaman itu. Ya, Oki. Kahfi. Tidur lagi Kahfi itu. Ya, Prof. Apa arti akhir itu apa coba? Boleh baca, Prof. Hah? Boleh Ya, baca. di luar kepala tuh yang gitu mah. Oh, enggak. Eh, kalau ayat pertamanya dia yang Maha Esa, Prof. Cuman untuk sisanya kurang tahu. Wah ini kalian ini itu dasar ya. Iya. Itu surat itu memang beberapa kali turun kan, tapi yang pernah turun di Mekah ya. Kan orang Quraisy itu Tuhannya nyata, patung-patung itu ya. Lata dan Uzza itu kan patung terbesar di Quraisy, itu Tuhannya orang-orang Quraisy di Ka'bah ya, Ka'bah. Nah, kemudian ketika datang Islam dia bingung, kok tidak kelihatan Tuhannya Muhammad itu. Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa sih? Gitu. Kalau bahasa kita ya. Ya Rasul juga bingung, tidak pernah ketemu. Turunlah ayat itu, surat Al-Ikhlas ya. Terus apa itu tauhid itu. Tauhid ya. Allah itu satu. Kul katakan. Ya, kul katakan. Di sini ada yang keluar pesantren nggak di sini? Ada yang keluar pesantren nggak di sini? Ada ya. Nggak ada yang keluar pesantren ya. Ya, kalau keluar pesantren bisa itu ya, bisa diurai. Oke. Jadi kul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Ya, jadi Allah itu, makhluk itu bergantung pada Allah. Dan kita ini hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau kita memiliki badan kita saja, maka kita bisa mengatur sakit. Kapan kita mau sakit, kapan kita mau sembuh. Ya, tidak bisa karena bukan milik kita. Nah, milik Tuhan, milik Allah. Dan kita bergantung pada Allah. Nah, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ya Allah itu memang tidak berputra ya. Apalagi sampai punya putra tidak ada juga ya. Atau ada bapaknya juga tidak ada. Nah, la ilaha illallah. Ya. Jadi memang segala sesuatu bermula dari Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai satupun. Jadi kalau membayang-bayang pun tidak akan kena karena tidak ada yang menyerupai. Nah, yang jelas Allah itu gagah, ya maha gagah, maha kaya itu karena Allah memberitahu di Al-Quran itu kan sifat-sifat Allah. Kemudian dari Asmaul Husna itu. Ya. Jadi memang itu tidak usah kita pikir karena tidak akan sampai, tidak akan terjangkau. Jangankan itu, jangankan Allahnya, ya, rasionya saja kita tidak paham. Coba Yaumi, Siap, Prof. Izin, Prof. ah, Sambil pulang, Prof. Lagi nyetir.
Ya, Pak. Ah, udah kamu itu saja nyetir aja lah. Nanti kalau ada apa-apa saya disalahkan. Siap, Pak. Siap, Prof. Devi. Kamu dipanggilnya Devi atau Dewi ini teh? Devi, Prof. Devi. Padahal itu Devi itu bahasanya Dewi. Di Oh Indonesia iya, ada dua. Devi. iya Prof. Gimana Prof? Jadi apa? Saya lupa Lanjut. lagi malah ya. Bentar. Jadi jangankan tentang Allahnya, tentang rasio Tuhan pun kita tidak akan mampu. Nah, jadi siapa ini tadi itu? Devi, Devi iya Muslim bukan? Muslim. Muslim. Alhamdulillah Muslim. Sejak kapan kamu Muslimnya? Sejak lahir, tapi udah gitu baca syahadat lagi, Ya, Prof. nggak usah. Selalu. Orang bersyahadat itu karena dia ingin masuk Islam, baru bersyahadat. Kalau orang sudah Islam, nggak usah. Kan Ya begitu. Prof. Jadi kalau ada lagi, mari bersyahadat, nggak usah, kita udah Islam. Kan setiap manusia juga begitu. Dilahirkannya itu bersih, Islam. Orang tuanya yang mengarahkan ke mana-mana. Nah, sekarang saya tanya, kamu sholat subuh berapa rakaat? Ini aja yang 2 rakaat. 2. Prof. Kalau asar? Asar 4 rakaat, Prof. 4. Maghrib? 3 rakaat, Prof. Itu kalau diukur dari kondisi, ya, keadaan saat kita sholat, adil tidak? Adil tidak? Yang wajibnya dikerjakan, tapi yang sunahnya belum saya kerjakan, Saya Prof. tidak bertanya Oh iya, wajib sunnah. Kamu ini kemana aja sih jawabnya? Aduh, gimana? Itu kan ada subuh 2, Ya, zuhur 4, maghrib 3. Itu kalau dilihat dari waktu pelaksanaan, menurut pemikiran kita adil tidak? adil. Kenapa? Coba apa? Kenapa kamu nyebut adil? Karena subuh saat matahari belum terbit, kita sudah menghadap Allah dengan Ya, berdoa. kenapa 2 rakaat? Kan itu lagi seger-segernya, tidak 4 aja subuh. Tapi kan aturannya Ya begitu, Prof. kenapa? Makanya saya tanya. Jadi bisa jawab kan? Iya, waktu itu Apa? Prof itu pernah bilang, tapi saya lupa. Harusnya kan lohor yang capek-capeknya. Lohor itu capek 2 rakaat harusnya. Ya, asar Enggak, 3 rakaat. Masih capek. Maghrib udah istirahat. Nah, 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Nah itu. Tapi kan yang diberikan Allah itu 2, 4, 4, 3 ya. Kenapa demikian? Tidak usah tanya kenapa. Itulah rasio Tuhan. Kita tidak paham. Ya. Coba gender nih, ya, gender nih. Kalau laki-laki dengan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, warisannya sama tidak, Devi? beda Prof. Besar mana? Besar laki-laki, Prof. Padahal sama-sama anaknya juga ya. Iya, Kenapa jadi tidak disamakan aja ya? iya juga sih ya, Prof. Nah, ya. Gender kan, kalau menurut orang-orang itu gender itu. Ya. Karena sudah ada rasio Tuhan yang Iya. kita tidak paham apa sih maknanya. Gitu kan. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan ayat lain masih ada sih. Tapi sama dengan begini. Kamu udah kawin belum? Belum, Prof. Jangan yang belum tuh, harus yang sudah. Tapi udah kawin. Sudah, Prof. Nah, oke. Kamu udah kawin. Udah akan nikah berarti ya? Sudah, Prof. Oke. Saya tanya, waktu kamu kawin, yang akan nikah siapa? Suami sama ayah, Prof. Wali ya. Iya. Wali. Kan yang akan hidup bersama itu kamu.
Iya, Prof. Tidak masuk logikanya ya, kalau kita pikir ke sana. Yang akan hidup bareng itu suami sama istri. Tapi kenapa yang ijab kabul itu malah calon suami mempelai laki-laki dengan wali. Si perempuannya diam aja di kamar. Ya, dia bisa main dulu ke mall kemana, udah ijab kabul baru datang lagi. Nah, bener kan? Bener nggak? Ah, itulah rahasia Tuhan. Itu loh. Disitulah rahasia Tuhan. Banyak sekali rahasia-rahasia rahasia Tuhan yang kita tidak bisa baca ya. Jais Anda muslim bukan? Buka mic-nya tekadengnya atuh. Siap, Prof. Muslim. Muslim, Muslim. Sekarang saya mau tanya. Kalau wudu, anggota badan yang wajib itu apa saja? Wajib. Yang wajib dibasuh itu apa saja? Telapak tangan, Telapak tangan nggak usah. Yang wajib. muka, Nah, terus, kamu suka wudu nggak? wudhu. Kalau yang wajib ya semua yang setahu saya sih, Prof, ya itu tadi dari tangan, telapak tangan, kemudian Nggak ada itu ya. Kamu salah itu. Dari mana gurunya itu? Salah itu. Ya, yang wajib itu muka. Ya, Ya. ya, membasuh muka, terus tangan. Ya, ini yang wajib loh. Yang wajib. Kalau ini tidak jadi wudunya, tidak jadi wudu, tidak jadi sholatnya. Itu aja sederhana. Ya, jadi muka, tangan dua-duanya sampai dengan siku. Tuh. Ya, kemudian baru ke kepala. Ya, Ya. bukan rambut loh, kepala. Ya. Ya. Kalau rambut kamu yang botak gimana itu kasihan. Ya, harus cari rambut sintesis itu ditempelin. Ya, jadi kepala. Sering orang salah rambut. Ya, kepala. Saya untung masih ada rambutnya saya ini. Ya, kepala. Setelah itu baru kaki. Coba kan, lucu urutannya ya. Kalau menurut pemikiran kita, menurut pemikiran manusia. Kalau dari sini, terus ke bawah, ke tangan, naik lagi ke atas, baru ke kaki. Kenapa tidak dari kepala dulu? Kepala, muka, tangan, kaki. Kan gitu ya. Lebih nyaman, lebih enak. Gitu. Itu menurut pemikiran manusia. Tapi Allah dalam Al-Quran menentukan. Jadi kalau saudara-saudara wudhu, itu yang wajib. Yang lain-lain tidak wajib. Cuci tangan, kumur-kumur, hidung, telinga. Tidak wajib. Jangan dicampur aduk ya. Yang wajib itu hanya 4. Ya. Para ulama menambah dengan niat. Karena ada innama amalu binniyat. Terserah kalian mau melaksanakan tidak. Dan tertib. Jadi tertib itu artinya urutannya sesuai dengan apa yang disebutkan. Ya. Tuh. Wajah, tangan, kepala, kaki hanya segitu. Wudu itu. Al-Quran itu. Bukan hadis. Beda dengan salat. Kalau salat hadis. Ya. Bahwa nanti ada telinga, ada kumur-kumur, ada itu sunnah. Ya. Ya kumur-kumur walaupun sunnah laksanakan. Kenapa? Karena kadang-kadang lagi sholat tiba-tiba ada yang nyempil. Ya sebesar sagade beunyeur cek orang Sunda mah. Tahu beunyeur? Jis tahu beunyeur? Beras gitu, Pak, beras. Beras apa? Beras, ya itu beras putih, berasnya. Beunyeur. Beunyeur teh bubuk beras. Kalau menggiling beras ada yang kecil-kecilnya itu. Nah itu namanya beunyeur. Sagade beunyeur. Nah ini saudara hati-hati nih. Terus keluar dari gigi. Terus ditelan. Batal sholatnya itu. Karena walaupun hanya sebesar beunyeur sama dengan makan. Ya, sama lagi puasa juga begitu. Ya, anak kecil ini mah sebesar beunyeur, sarua makan. Ya, melewati tenggorokan makan.
Ya. Nah, jadi kita tidak bisa protes. Di situ ada rahasia Tuhan. Tidak ada yang mampu mengungkap. Kenapa urusnya begitu? Ya udah kita ikuti saja. Samina wa ta'na. Itu. Ya. Kok jadi belajar agama ini ya? Balik lagi. Ya. Tapi kan itu ada hubungannya dengan kuliah kita ya. Oke. Share ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau filsafat itu apa saja silakan. Dan memang begitu, Allah juga mempersilakan. Silakan kalian pikirkan apa saja. Malah kan ada surat Inna fi khalqis samawati wal ardh, kan itu paling populer juga ya kita ya. Itu kan disuruh berpikir kita itu. Ya, duduk, berdiri, tidur, berzikir, berpikir ya tentang penciptaan langit dan tentang langitnya sendiri. Berpikir. Ya. Tuh, jadi ini sama ya. Kemudian cabang filsafat. Saya tidak mau maghrib kita selesai ya. Maghrib kita selesai aja lah. Ruang lingkup pada filsafat. Filsafat yang bersifat spekulatif memberikan ruang yang sangat luas bagi manusia untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi saudara-saudara, filsafat itu intinya adalah hakikat sesuatu. Filsafat hukum berpikir tentang hakikat hukum. Filsafat manusia berpikir tentang hakikat manusia. Ya, hakikat manusia. Hakikat manusia itu kalau saya hanya dua. Ya, kalau menurut saya dua. Satu, dia diciptakan sebagai abdi, petugas mengabdi, ya. Kemudian dia turun ke bumi sebagai khalifah, itu aja. Hanya dua itunya, filsafat manusia itu. Kalau menurut saya, ya, mungkin saya masih terbatas, tapi saya begitu. Nah, kalau manusia tugasnya mengabdi, maka tidak ada lain, kita harus mengabdi dan mengurus bumi, ya. Kan khalifah itu pengganti ya, pengganti. Jadi kita harus bumi seperti Allah menghendaki pengurusan bumi. Gitu. Oke, ya segala sesuatu berdasarkan sifat yang spekulatif tersebut hasil dari filsafat bukan kebenaran mutlak, ya, tetapi kebenaran probabilistik. Ya, jadi artinya yang dicapai oleh filsafat itu adalah probabilistik, kemungkinan-kemungkinan, semacam tesis ya, tesis atau semacam hipotesis atau semacam ya hipotesis ya. Di dalam Al-Quran itu kalau kita perhatikan dalam hadis Al-Quran banyak sekali itu hipotetis yang kita gunakan yang harus dibuktikan. Cuma kita tidak berpikir panjang, tidak mampu akhirnya. Saya baru tahu itu awan itu berat ya. Dalam Al-Quran ada ternyata ya. Awan itu berat. Ternyata berapa persegi gitu, itu bisa mengandung 8 ton. Beratnya bisa 8 ton. Nah, awan itu. Yang kelihatannya oleh kita melayang-layang, ditiup angin, ikut kayak kanan, kiri ya. Itu. Tapi ternyata dalam sekian meter persegi itu dia mengandung zat airnya 8 ton. Berat itu. Dalam Al-Quran sudah disebutkan memang. Memang awan itu yang kadang-kadang berat gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu, tidak pernah meneliti berapa beratnya ya. Ternyata orang-orang barat ya, Eropa yang meneliti. Oke, nah ini cabangnya. Pada awalnya filsafat yang terdiri dari 3 cabang, epistemologi atau filsafat pengetahuan. Kemudian filsafat etika atau filsafat moral ya. Walaupun dalam perkembangannya moral dan etika juga sudah dipisahkan lagi.
ada etik, ada moral. Ya. Etik itu saat ini sudah sering berupa tertulis. Ya. Jadi sudah diwujudkan. Kalau moral memang sampai sekarang tidak. Ya. Bermoral ah kamu mah gitu kan. Tidak, apa sih bermoral itu kadang-kadang. Kemudian filsafat estetika atau filsafat seni. Ya. Seni luas. Nah, seni itu luas. Bisa seni apa, seni apa, seni apa, seni apa. Nah, oleh filsafat dipikirkan. Jadi hakikat seni itu apa? Nah, perkembangannya adalah nah ini. Filsafat metafisika itu filsafat yang mengkaji segala sesuatu yang ada dari segi hakikat keberadaan zat dan hakikat pikiran serta hubungan antara zat dengan pikiran. Jadi di sini berbicara tentang hakikatnya. Kalau fisika kan sudah berbicara tentang hukum-hukum benda ya, hukum-hukum. Kalau hukum benda sih hukum kebendaannya ya. Misalnya begini, untuk menopang beban 100 kilo itu berapa sih yang dibutuhkan untuk tiang yang miring misalnya. Fisika itu bisa. Ya. Kan kalau kita membuat kanopi aja kan berapa banyak itu tiangnya ya ke depan itu. Tapi kalau kita melihat sayap pesawat itu kan sedikit besinya itu. Gantungan apa namanya itu turbinnya ya, propellernya itu kecil besinya. Ya. Tapi karena sudah dihitung secara fisika kuat. Kalau menurut kita wah itu power lah kalau saya bilang power ya. Nah kemudian filsafat politik itu mengkaji organisasi sistem pemerintahan yang ideal. Apakah pemerintahan yang ideal? Orang sekarang memandang demokrasi paling ideal. Sebenarnya bukan yang paling ideal. Ya. Yang paling ideal tidak ada yang sekarang ini tidak ada yang paling ideal. Demokrasi juga yang bukan paling ideal. Misalnya dalam hak suara saja, one man one vote itu, ya menurut saya tidak adil. Ya. Orang yang menggunakan pemikiran, nalar, dengan orang yang asal-asalan itu kan beda. Derajat hasilnya itu nantinya. Tapi kan dalam demokrasi tidak begitu. Pokoknya kamu manusia bernyawa udah sama. Nah, kelemahan demokrasi itu adalah biasanya ya para pemimpinnya itu lebih senang dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan. Itu kelemahannya. Jadi akhirnya demokrasi itu tidak demokratis. Nah, tidak demokratis. Akhirnya gimana penguasanya? Ya, sering terjadi di kita saja. Sering terjadi ya. Misalnya pembuatan undang-undang itu ada pelanggaran-pelanggaran tahapan. Ya. Salah satunya misalnya apa itu ya? Cipta kerja itu. Kapan diuji publiknya nggak ada. Tiba-tiba jadi. Ya. Itu pelanggaran semuanya. Kaidah hukumnya begini. Dalam melakukan suatu, apabila ada tahapan proses yang diwajibkan, dan itu dilanggar, maka hasilnya batal. Tapi di kita tidak, kemarin terus malah paksakan berlaku ya. Nggak tahu nih, saat ganti presiden masih berlaku tidak ini. Ya, dan itu sistem omnibus law itu saudara-saudara bukan sistem Indonesia. Itu sistem Amerika. Sistem Indonesia itu. Karena kita masih bersistem Eropa kontinental walaupun dengan variasi. Itu harusnya ya kodifikasi. Kodifikasi tidak mampu. Nah, kemudian yang ideal. Ya, bagi saya bentuk negara apapun yang nggak ada masalah. Ya. Yang penting dapat mewujudkan kesejahteraan. Tapi kita sudah sepakat negara kesatuan, oke. Ya, negara kesatuan. Kemudian muncul filsafat agama dan cabang-cabang lain yang lebih bersifat khusus, termasuk filsafat ilmu dan
filsafat hukum. Jadi saudara-saudara sekalian, filsafat agama itu belakangan ya. Nah, hanya harus kita pahami bahwa dalam agama Kristen, filsafat itu berkembang. Karena memang Kristen itu dibangun dari filsafat agama Kristen, filsafat agama Yahudi dan Kristen. Ya. Jadi mereka itu memang filsafat diperdalam. Tapi di kita di Islam nggak ada filsafat. Ya. Oke, ya itu cabang perkembangan. Ya. Nah, kemudian letak unsur dan letak filsafat ilmu itu ini tidak panjang karena ada dosanya Prof. Day ya. Unsurnya itu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat ilmu termasuk ke dalam filsafat epistemologis. Nah, coba Iriana, apa itu ontologis itu apa? Intinya apa? Izin menjawab, Prof. Kalau untuk ontologis itu intinya adalah untuk menjawab landasan berpikir kita kemana. Yang kalau misalnya dicontohkan dalam penelitian itu sebagai research question ya, Prof. Ontologis. Iya. Kalau epistemologis? Kalau epistemologinya lebih ke metode penelitiannya. Nah, lebih ke metode? Metode, iya. Bukan mungkin. Apa ya? Coba Acep Jalal. Dok, ya Prof. Apa itu ontologis? Ontologis itu untuk mengetahui sejauh mana kita mengenai materi tersebut. Jadi langsung pernyataannya misalkan apa dan yang disebut itu seperti apa, unsur-unsurnya apa. Gitu. Kalau epistemologis? Ya, Kalau epistemologis? epistemologis itu bagaimana unsur tersebut bisa menjadi demikian gitu, Prof. Bagaimana unsur dari ontologis itu disebut demikian gitu, Prof. Oke. Oh ini udah ada nih ya. Oh tadi kelewat ya. Jadi ini nih ya, unsur-unsur ontologis. Ya. Ontologis gini, ontologis itu ya. Ini berbicara tentang ya sampai di mana, nah, itu kan. Apa pencapaian batas-batas keilmuan gitu. Batas-batas ilmu itu sampai di mana. Kalau epistemologis cara mencarinya, bagaimana cara memperolehnya gitu loh. Kalau aksiologis ini singkatnya cara menerapkannya itu. Jadi kalau epistemologis bagaimana cara kita sampai pada tadi menjawab pertanyaan misalnya kan itu kan memperoleh ilmu. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Ya, kalau ontologis itu bagaimana batasnya? Itu batas keilmuan. Yang mampu dijangkau oleh ilmu itu di mana sih batasnya gitu. Saya menghukum sampai batas apa kemampuannya? Ya batas kemampuan ilmu hukum itu. Ya, kalau epistemologis itu ya caranya, cara memperolehnya. Oleh karena itu ya, kalau loncat ke sini tadi ya, bukan ya. Kalau loncat ke sini ya. Oke. Nah ini epistemologi itu berbicara tentang bagaimana cara ilmu diperoleh. Nah, jadi ini semuanya metode ya, berbicara metode. Metode menyelesaikan masalah kalau dihubungkan dengan perjanjian, dengan dengan tesis ya. Tuh. Jadi di sini bagaimana caranya
Kalau tadi kan batas-batas pencapaian ilmu ontologis, epistemologis, bagaimana cara memperolehnya. Ya, dengan metode kita, metode penelitian ini. Termasuk itu epistemologis. Epistemologis ya. Kemudian aksiologis itu kegunaan dari ilmu. Ya, kegunaan dari ilmu. Tidak boleh melanggar etika, melanggar hukum. Ya. Jadi kalau kita misalnya salah satu hal cloning. Cloning itu sudah bisa. Manusia sudah bisa. Tapi ilmuwan menyetop. Tidak untuk manusia. Cloning. Kalau untuk hewan ya masih. Walaupun itu pun masih dipertentangkan. Nah itu jadi ada batas-batas kegunaannya. Ya. Dan ilmu itu memang tidak boleh bertentangan atau dimaksudkan untuk merusak. Ya. Makanya siapa penemu bom atom itu siapa? Penemu atom itu siapa? Pi, penemu bom atom itu siapa, Pi? Tapi, Lupa, Prof. siapa? Yang rambutnya Instan, Prof. Einstein. Ya. Dia itu kan nangis ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki itu. Karena dia tidak berpikir bahwa itu akan dilakukan untuk pemusnahan manusia. Dia berpikir untuk kemaslahatan manusia, gitu loh. Ya, atom itu. Jadi Einstein itu nangis. Ya, dia orang Yahudi juga sih. Ya, dia orang Yahudi, kemudian dia nangis. Kenapa pengetahuan saya dipakai untuk memusnahkan manusia? Padahal maksudnya bukan untuk memusnahkan manusia gitu. Nah itu berarti ada batas-batas etika yang tidak boleh dilewati. Ya, itu. Saudara-saudara itu saja hari ini. Ya, oke, ya. Mencakup kegunaan ilmu dengan kaidah moral. Ilmu akan tergantung dari etika knower. Ya, jadi kalau etika etika itu akan sangat bergantung pada penggunaan ilmu. Kalau etikanya jahat ya dia jahat juga. Ilmunya digunakan jahat. Banyak orang pintar, sekolah tinggi. Terus dia menjadi aparat negara. Ilmunya pakai korupsi kan. Nah itu berarti dia tidak benar. Ya. Gini, korupsi itu sebagian besar koruptor itu karena ada banyak kesempatan. Jadi ketika kita di luar, kita bisa teriak-teriak. Kemudian ketika kita di dalam belum tentu. Mungkin kita juga ikut cawe-cawe kebagian. Nah, makanya kalau kita tidak kuat ya lebih baik di luar aja lah. Duduk. Moyan aja gitu kan. Santai. Oke. Itu saja hari ini ya. Ada pertanyaan? Materi sudah saya kirim ke Pak Agung ya, yang 1-2. Silakan saudara-saudara minta ke Pak Agung. Ya, karena itu berguna nanti untuk kalau mid-test. Ya, mid-test itu kan bentuknya pertanyaan. Ya, beda dengan nanti ujian akhir itu membuat paper, membuat proposal. Kalau mid-test itu pertanyaan. Ya. Jadi gini saudara, kalau pertanyaan itu perhatikan pertanyaannya apa yang diminta. Bisa kata tanya apa, itu kan beda jawabannya dengan kata bagaimana. Dengan kata sejauh mana. Ya, dengan kata mengapa. Itu perhatikan pertanyaannya. Banyak di mid-test itu banyak yang jatuh. Tidak mereka pertanyaan. Dan mencari jawaban yang tidak sesuai. Dia menemukan jawaban tapi tidak sesuai. Nah nanti makanya pelajari ya. Setelah pelajari saya cari buku. Karena ada di buku-buku sih. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada saya akan tutup ya. Kita kapan bertemu muka? Tanggal 2 November, 1 November, Prof. Oh ya, Jumat ya. Ini kemudian 1 November. Oh bisa. Kalau 2 November ada kegiatan 2 minggu lagi, Prof. Milad Unis. Sekarang tanggal berapa? 18. Oh 18 ya. Bukan tanggal 25 ya. Belum, Prof. Ya karena itu kan. Karena
Belum pelantikan ya, Prabowo ya? Di sini ada yang dipanggil kemarin nggak? Hah? Oki dipanggil nggak, Oki? Kamu Enggak, Prof. ke salon terus-terusan tidak dipanggil. Nah, iya. Banyak yang lucu-lucu yang dipanggil ya, orangnya ya. Atau kapasitasnya ada atau tidak ya. Kalau populer iya, tapi kapasitasnya nggak tahu. Ah, Taufik Hidayat dipanggil kan. Terus si Raffi Ahmad. Terus siapa lagi? Tapi kalau pendukung Gerindra yang itu enggak ya. Si apa itu? Ahmad Dhani kan pendukung Gerindra itu nggak dipanggil ya. Jadi anggota DPR, Ya, Prof. anggota Dewan, Prof. Ya bisa Ya, anggota. aja. Oh iya, Bisa aja. Bisa aja. betul, betul, betul. Kan bukan persoalan itu. Ya. Jadi bisa dipanggil nanti diganti dewannya gitu. Iya, betul. Tapi mungkin cukup lah. Ya, kan dua-duanya anggota dewan itu suami istri. Ya, Di Dubes mungkin 40 juta itu kan dapat. Makanya daripada jadi guru besar jadi anggota dewan. Ya, guru besar mah kecil tuh. Nah, ini profesinya apa? Dari sini nih. Iriana di mana kerja? Di klinik Anafi Cianjuang, Prof. Oh, Cianjuang. Iya, Prof. Kalau Steffi Di RSUD Bandung Kiwari, Prof. di mana Bandung Kibara teh? Sebelah Terminal Lewi Panjang, Prof. Di Oh Kopo. iya, benar-benar. Di bagian apa? Di bagian Kesmik JKN, Prof. Oh itu apa? Bukan Askes apa namanya itu? BPJS bukan? Ya, betul, Prof. Oh, gitu. Kalau Oki, pedagang ya Oki mah ya? Enggak, karyawan swasta, Prof. Oh, swasta ya? Ya. Swasta. Kahfi, Saya di RSAS, Prof. oh di RSAS. Kemarin saya ke RSAS sudah ketemu. Oh iya, Prof. Siap, Prof. Saya tidak ketemu sama Dokter Hadi itu. Oh iya, dapat dari tolong ya, Prof. Kalau sekarang udah nggak ada sih, udah pada pensiun tuh. Ya kayak dulu banyak. Oh, Dokter Hadi masih aktif, Prof. Masih aktif. Kemarin ngobrol sama kita. Iya, Prof. Ngopi di seberang RSAS. Tapi diajak merokok nggak mau dia. Iya, Prof. Yaum, di mana Yum? Profesinya apa? Di Pak di Pemda Pak, Kabupaten Bandung Pak. Oh, Bandung Barat. Bandung atau Bandung Barat? Bandung Kabupaten Bandung Pak, Soreang Pak. Bagian apa? Staf pengawas bidang jalan Pak. Oh, bidang jalan. Banyak aspal berarti ya di rumah. Ya, Prof. Kan pengawas jalan banyak aspal di rumahnya itu pasti kan. Acep di mana profesinya Acep? Mohon izin, Prof. Apoteker, Prof. Oh, apoteker. Ya. Dewi? Saya bidan, Prof, di Rumah Sakit Bidan, ya. Pasundan. Ya. Yusuf? Ya, Prof. Di konsultan, Prof. Konsultan apa? Konsultan konstruksi, Prof. Oh, konsultan konstruksi ya. Iya. Di Bandung. Di Bandung, Prof. Bandung. Kalau Jace? di Pemda Kabupaten Bandung juga, Prof. Oh, di bagian apa? Di PU. Oh, sama ya? Ya, sama. Ya, Umi ya? Sama, Prof. Oh. Jadi kalau korupsi bareng-bareng ya? Istilah sekarang korupsi berjamaah. Dulu ada di bagian apa ya, pendapatan, bagian Bapeda. Ya. Banyak sih yang dari, cuma saya sudah jarang keliling. Devi di mana Devi? Devi di Jakarta, Prof. Di mana? Di kantor hukum. Oh, penipu juga ya? Jangan atuh, Prof, nggak semua. Oh, nggak semua. Kan besar di Pusbakum. Oh, gitu. Dan ini apa? Serius amat Devi ngejawabnya. Devi ya? Iya, dapat salam dari Pak Rusli katanya, Prof. Rusli mana?
Rusli, Dr. Rusli. Yang Cina itu Ya, di mana dia, di Jakarta juga? dia Bandung, Jakarta, Oh, Dr. Rusli. dia udah lama nggak ketemu tuh. Dulu saya Iya, di itu di mana itu? Excelso. BIP ya. Iya, Excelso. Sekarang nggak ada Katanya kan? mau ngajak Prof Toto lagi ketemu. Iya. Sama. Iya, ayo. Kalau saya mah senang kalau ngopi-ngopi gitu mah. Siap, nanti disampaikan ya. Kalau Doni di mana Doni? Di kampus Unikom. Hah? Kampus Unikom. Oh, di Unikom. Hmm. Itu ada yang bimbingan saya tuh, Ibu siapa ya, siapa lagi itu namanya? Ada S3 tapi S3 udah UP ya. Oh, iya. Heeh. Siap. Ricky Baik, Ricky Prof. Saya di Muhammadiyah Riau, Prof. sebagai apa? Belajar prodi manajemen, Prof. Oh, oke. Oh, ini tidak hukum semua ya, Jajang? Halo, Prof. Di mana? Saya baru kerja lagi, Prof, di karyawan swasta lah, sebagai karyawan swasta. Di mana? Di bagian admin keuangan, Prof, di Orchid Forest Lembang. Di apa, di apa? Di Orchid Forest Lembang. Oh, bagian keuangan TH tuh ya. Kalau keuangan pakai koper loh ke kampus ya. Iya, baru lagi, Prof, tapi di Tangkal Pinusnya. Oke. Risnata Anda di mana kerjanya? Profesinya apa? Saya petani, Prof. Petani. Oh ya, di Indramayu. Ya, benar, Prof. Ya. Kapan panen mangga itu? Oh, kalau mangga tiap hari juga ada, Prof. Nggak usah nunggu panen. Oh gitu. Iya. Boleh nanti kalian kita mangga tuh di sana ya. Siap, Prof. Kita berkunjung. Boleh. Nanti berkabar aja kalau masuk wilayah Indramayu. Apa jauh-jauh habis 20 liter bensin hanya dapat 2 mangga ke sana? Tinggal ambil sendiri, Prof. Tik sendiri. Iyalah nanti kalau ada kesempatan main-main. Salma Nurul Fadilah. Ini apa sebagai apa ini profesinya? Belum kerja, Prof. Baru lulus S1 kemarin. Oh gitu. Masih menyusahkan orang tua ya? Oke, Arsi. Baru resign kemarin, Prof. Oh gitu ya. Ayu, Ya, Prof. Gimana? di mana kerjanya di mana? Oh, saya alhamdulillah sekarang kerja di law firm, Prof. Di mana? Di law firm, Prof. Oh, law firm. Iya. Ya. Kemudian terakhir Linda ya. Linda di mana Linda? Iya, Prof. Aku di Bening Skincare Indonesia. Apa itu? Sebagai apa? Jadi digital marketing. Digital marketing. Iya, Prof. Jadi yang dipasarkannya marketing yang dipasarkan melalui digital atau digital yang dipasarkan ini? Digital yang dipasarkan, Prof. Oh, gitu. Oke ya, saudara-saudara sekalian, karena sebentar lagi maghrib, kita akhiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Langsung meninggalkan ya. Terima kasih, Ya. Prof. Kok begini sini?